Ya Jakarta, pulau kehilanganmu. Terang laut, kota tak lagi sama. Sudah saatnya kau tengok puing yang tertinggal. Sampai kapan akan selalu berlari. Hingga kini masih selalu ku nanti. Terbawa lagi langkahku ke sana. Mantra apa entah yang istimewa. Ku percaya selalu ada sesuatu di Jogja. Dengar lagu lama ini katanya, izinkan aku pulang ke kotaku. Ku percaya selalu ada sesuatu di Jogja. Hei cantik, bawa aku jalan kaki saja menyusuri kota. Ceritakan semua ceritamu padaku. Jakarta diam kehilanganmu. Bau angin hujan tak lagi sama. Sudah saatnya kau jemput musik yang tertinggal. Sampai kapan aku kan bernyanyi sendiri. Hingga kini masih selalu ku nanti. Bawa lagi langkahku ke sana. Mantra apa entah yang istimewa. Ku percaya selalu ada sesuatu di Jogja. Dengar lagu lama ini katanya, izinkan aku pulang ke kotaku. Ku percaya selalu ada sesuatu di Jogja. Ingat waktu itu ku bertanya, aku mau dengar jawabnya. Bawa lagi langkahku ke sana. Langkah apa entah yang istimewa. Ku percaya selalu ada sesuatu di Jogja. Dengar lagu lama ini katanya, izinkan aku pulang ke kotamu. Ku percaya selalu ada sesuatu di Jogja. Bawa lagi langkah ke sana. Entah apa entah yang istimewa. Ku percaya selalu ada sesuatu di Jogja. Dengar lagu lama ini katanya, izinkan aku pulang ke kotaku. Ku percaya selalu ada sesuatu di Jogja. Pelangi, pelangi, alangkah indahmu. Pernahkah Anda membayangkan pelangi hanya ada satu warna saja? Kurang indah tentunya. Begitu pula Indonesia. Eloknya Indonesia karena beragam suku, agama, ras,
dan budaya. Perbedaan membuat Indonesia makin kuat. Beragam itu indah. 91,1 FM, Pro 1 Jogja. Ya, pendengar, dalam Jogja siang ini, edisi hari Senin, segera saja kami akan mengajak Anda untuk mengikuti program Wali Kota Menyapa. Kita ikuti kembali Wali Kota Menyapa. Halo, selamat siang pendengar dimanapun Anda berada. Pendengar Pro 1 RRI Yogyakarta, Sonora FM, Star FM, MNC Trijaya FM, dan Unisi FM. Kalau kita bicara mengenai gerakan Zero Sampah Anorganik, khususnya di kota Yogyakarta, memang sudah mulai dilaksanakan sejak awal tahun ini. Nah, lantas bagaimana evaluasi dan monitoringnya? Apakah justru ada masalah-masalah yang timbul dengan adanya gerakan Zero Sampah Anorganik ini? Siang hari ini pendengar, kita akan coba berbincang dalam Wali Kota Menyapa bersama dengan Bapak Ahmad Haryoko SEMSI. Beliau ini adalah Kabid Pengelolaan Persampahan Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta. Selamat siang Pak Haryoko. Halo, selamat siang Bapak. Iya, suara belum bisa terdengar Bapak di siang hari ini? Selamat siang, Pak. Iya, sudah terdengar. Iya, kabar baik dan sehat Bapak? Alhamdulillah sehat, Pak. Alhamdulillah. Baik, Pak Haryoko, kita nanti pun juga memberikan kesempatan kalau begitu ya. Pendengar di siang hari ini juga bersama-sama dengan kita, kemudian ingin bertanya langsung, ingin berpartisipasi atau memberikan komentar, silakan saja via line telepon di 580 333, kemudian WA kita ke 0811 2711 911. Baik, Pak Haryoko mungkin kembali merefresh begitu ingatan kita mengenai gerakan Zero Sampah Anorganik di kota Yogyakarta. Ini sebenarnya yang melatar belakangi atau mendasari itu apa sih Bapak? Terima kasih Mbak Erna atas waktunya, atas kesempatannya di siang hari ini. Kami dari DLH khususnya dan pemerintah Kota Jogja pada umumnya sekali lagi mengucapkan banyak terima kasih atas peran serta masyarakat di Kota Yogyakarta ini terkait dengan kebijakan kami untuk pengelolaan sampah Kota Jakarta mulai 2023. Jadi latar belakang dari apa yang kami lakukan untuk pemerintah Kota Jakarta untuk mengajak masyarakat bersama-sama mengolah sampah. Yang paling utama dan yang paling pertama adalah kondisi TPA Piungan, Mbak Erna. Kondisi TPA Piungan yang sudah sangat memprihatinkan dengan luas lahan yang sangat terbatas yang digunakan bersama oleh Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul, dan Kota Yogyakarta ini sudah semakin tidak mampu menampung sampah yang berasal dari 3 daerah ini. 700 ton per hari Mbak Erna yang masuk ke sana, bahkan di saat kondisi misalnya liburan panjang atau mungkin juga ada sesuatu yang eksekusi sampah misalnya dari daerah pesisir atau mana, itu juga bisa sampai 800 ton per hari. Dan ini yang menjadikan TPA Piungan semakin tidak mampu. Nah, karena ketidakmampuan di TPA Piungan semakin lama semakin mengkhawatirkan, dikarenakan juga karena pemilahan sampah yang belum optimal di 3 daerah ini, maka TPA menjadi penuh itu kan karena sampah yang masuk banyak yang tidak bisa terurai oleh alam. Jadi kalau yang masuk itu memang hanya organik saja, itu mungkin tidak masalah. Artinya nanti lambat laun pasti akan istilahnya tuh ngimpes atau turun dengan sendirinya proses alam. Tapi karena yang masuk itu banyak dari plastik, kertas maupun berbagai sampah saat ini yang misalnya kayak styrofoam atau aluminium foil, ini menyebabkan sampah itu tidak bisa turun dengan cepat. Nah, ini yang membuat kita untuk kemudian mengambil kebijakan. Mengambil kebijakan untuk bagaimana kita secepat mungkin harus menyelamatkan
TPA Piungan itu dengan cara kita mengorganisir atau mengelola sampah anorganik kita. Sampah organik yang berasal dari rumah tangga yang kita utamakan untuk dikelola terlebih dahulu. Iya. Nah, sekarang kalau nantinya sampah dari rumah tangga ini sudah bisa kita kelola, nanti baru kita akan mengelola sampah yang lain. Itu dulu Mbak Erna. Iya iya iya. Tapi ini tidak menimbulkan masalah baru yang lainnya kan ya Pak Haryoko Ya, ya? insya Allah Iya ini iya. malah justru akan menjadikan masyarakat untuk lebih kaya akan pengalaman, lebih kaya dengan ilmu. Karena mengelola sampah itu kan sesuatu yang menjadi kewajiban kita bersama, bahkan itu sudah sebagaimana masyarakat kita yang banyak muslimnya itu kan Mhm. apa namanya kebersihan sebagian dari iman. Ini kan Iya. yang menjadikan sampah itu harus dikelola dengan baik. Bahwa kita itu mempunyai kewajiban, mempunyai tanggung jawab atas apa yang telah kita lakukan untuk bumi ini. Jadi kita menyelamatkan bumi bukan hanya sekedar menyelamatkan TPA Piungan. Ngoten, Mbak. Iya iya. Dan masyarakat sudah tahu ini Pak sejauh ini. Masuk ke trimester kedua berarti ya Pak ya? Ya, Heeh. alhamdulillah dari Untuk pengelolaan kita sampah sendiri. Iya. ya dari kita tanggal 12 Desember saat kita melonceng istilahnya untuk gerakan Zero Sampah Anorganik sudah kita Mhm. buat dengan surat edaran wali kota tanggal 12 Desember itu alhamdulillah semakin menurun sampah yang kita buang ke TPA, dan artinya ini keberhasilannya bisa dikatakan memuaskan gitu nggih. Jadi kemarin waktu kita di bulan Desember itu sebelum gerakan Zero Sampah, Mhm. sampah kita yang ke Piungan itu sekitar 299 ton per hari, Mbak. Hampir Mmm. 300 ton per hari yang kita buang ke TPA Piungan. Mmm. Tapi semakin dengan adanya gerakan Zero Sampah Organik, dengan kita sosialisasi dengan gencar, kita melakukan edukasi ke masyarakat, kita selalu melakukan pendekatan ke masyarakat dan pengusaha, maka sampai dengan di bulan April kemarin, Mhm. catatan kami di TPA Piungan itu turun sekitar 74 ton per hari dari awal, dari sekitar 299 ton per Mhm. hari di bulan Desember. Ini bulan April kemarin yang kami buang ke TPA sekitar 225 ton per hari. Jadi sekitar 74 ton ini berhasil kita lakukan pengurangannya. Nah ini yang alhamdulillah mungkin kalau dari sisi keberhasilan memang dari target awal sudah tercapai ya, Mhm. di bulan kemarin. Tapi kita punya target besar, Mbak Ina. Target besar kita itu kan sebagaimana yang diamankan oleh pemerintah provinsi DIY terkait dengan nantinya pengelolaan TPA di Piungan itu dikelola oleh Mhm. 3 daerah, dikelola oleh pemerintah provinsi yang digunakan oleh 3 daerah. Maka target dari pemerintah provinsi adalah 200 ton yang masuk ke sana dan yang berasal dari Kota Yogyakarta. Artinya kita masih mengejar lagi sampah untuk pengurangannya. Nah, ini yang Mhm. kita upayakan untuk itu. Jadi Mhm. sekali lagi sangat bermanfaat, sangat ya artinya masyarakat menjadi tahu bahwa sampah harus dikelola, dan alhamdulillah kalau dari yang namanya masalah itu memang Mhm. pasti ada, tapi alhamdulillah bisa diatasi. Mbak. Mhm mhm. Kalaupun mungkin di TPA Piyungan itu 3 wilayah ya Pak Haryoko Ya, ya? Heeh, artinya memang ada semacam, kerjasama dari DLH Kota Yogyakarta dengan wilayah yang lainnya begitu Bapak? ya, jadi Kan eman kalau kami hanya kota saja yang betul. Jadi sesuai kurangi ya. dengan Undang-Undang Mhm 23 tahun 2013 tentang otonomi daerah ini kan untuk pengelolaan sampah yang apa namanya dikelola oleh lebih dari dua pemerintah mhm daerah, maka mhm. harus dikelola oleh pemerintah provinsi. Iya. Jadi mulai tahun 2015 memang TPA Piungan itu dikelola oleh pemerintah provinsi DIY karena Mhm digunakan oleh 3 daerah. Dan kami di 3 daerah ini kan ada iya. kerjasama yang namanya Karta Mantul, yaitu sekretariat bersama Sleman, Kota, dan Bantul. Iya. Dan ini yang sebelumnya memang kami mengelola TPA Piungan, tapi setelah undang-undang itu maka pemerintah provinsi DIY yang mengelola. Dan ini eh, kerjasama ini sudah berjalan dengan baik, dan Mhm kami setelah meskipun dikelola oleh pemerintah provinsi DIY, tetap kerjasama ini tetap berjalan, dan kami sama-sama melaksanakan tugas, melaksanakan pengelolaan, terutama kami di persampahan, pengelolaan di TPA Piungan secara bersama-sama dengan pemerintah provinsi DIY. Oke, Ya, artinya Mbak. saling support ya Pak Saling support Haryoko? dan kan saling Mhm dukung, dan karena kami punya target dari pemerintah DIY, maka kami juga saling membantu, saling istilahnya kalau kami
di kami di lingkungan hidup ya sosialisasi bareng-bareng gitu melalui media massa terutama. Iya, iya, gitu, iya. Mbak. Sekarang kan yang akhirnya menjadi masalah dan butuh solusi ini kan dari masyarakat sendiri nih Pak Haryoko ya. Ya. Bagaimana cara mengelola kemudian juga memilah sampah atau mungkin mengelola itu tadi ya dari sampah ini. Nah, sejauh ini apa yang sudah dilakukan Pak Haryoko supaya masyarakat itu makin paham cara pengelolaan sampah? Jadi Mhm. sejak kami launchingkan gerakan Zero Sampah Organik, Mbak. Jadi sebelumnya memang sudah terbentuk bank-bank sampah di tiap RW ya. Dan target kami seluruh RW di Kota Yogyakarta itu ada bank sampahnya. Jadi saat ini ada 617 RW di Kota Yogyakarta dan sekitar ada 575 bank sampah ini dalam kondisi sehat. Artinya memang jumlahnya lebih dari 575 bank sampah. Tapi kondisi sehat ini yang kami utamakan. Jadi masyarakat dengan adanya bank sampah itu, yang pertama mereka sudah bisa menabung sampah yang bisa bernilai ekonomi, itu yang pertama itu dulu. Yang kemudian nantinya kalau masyarakat secara rutin berkunjung ke bank sampahnya di RW-nya masing-masing itu, maka pasti akan ada edukasi dari petugas atau dari pengurus bank sampah itu. Nah ini yang nantinya juga akan mendorong bahwa masyarakat itu akan kita ajak, bukan hanya nantinya sampah yang bernilai ekonomi saja yang harus kita kelola, tapi sampah-sampah yang tidak bernilai ekonomi tinggi, itu nantinya kalau memang ada pemanfaatan dan ada pengelolaannya, kita yakinkan mereka bahwa sampah juga bernilai ekonomi. Misalnya sampah residu, sampah residu itu selama ini juga tidak dikelola. Artinya masyarakat sudah langsung membuang ke TPS untuk kemudian kita bawa ke TPA Piungan. Dan ini yang baru kita upayakan untuk ditekan. Karena kalau sampah yang bernilai ekonomi sudah pasti dikelola oleh bank sampah yang semacam kardus, kertas, ataukah nanti bisa kaca logam, itu kan juga dikelola oleh bank sampah bisa. Tapi yang namanya bungkus-bungkus kayak bungkus ciki-ciki, bungkus instan, itu kan sesuatu yang tidak bernilai ekonomi buat masyarakat, dan buat bank sampah juga tidak mau menerima karena memang kecil sekali nilainya. Tapi itu kalau memang itu dibuang ke TPA Piungan, itu akan menjadikan masalah karena tidak bisa diurai oleh alam. Makanya kami berupaya untuk mengedukasi masyarakat. Silahkan untuk yang sampah-sampah residu ini tetap dikelola. Nantinya kami DLH yang akan mengupayakan untuk nantinya bisa ditampung oleh pelapak yang lain untuk bisa dibuat bahan-bahan yang lain yang bisa bernilai ekonomi, dalam arti nantinya bisa memutar roda perekonomian di bidang limbah ini. Artinya ekonomi sirkuler nanti akan bisa berjalan. Baik Pak Haryoko, juga pendengar Wali Kota Menyapa di siang hari ini rupanya ada pendengar yang ingin bergabung di line telepon 580-333. Coba akan kita sapa. Halo, selamat siang. Iya, dengan Pak Amin. Baik, Pak Amin, apa yang ingin ditanyakan Bapak? Ini sangat baik sekali, masyarakat sudah diambil untuk memilah sampah, supaya memang sampah itu bisa teratur. Jadi sampah ini sudah dipilih oleh masyarakat. Yang jadi pihak ini begini Pak, masalahnya kalau masyarakat sudah kumpulkan, terus nanti ditampung di suatu tempat desa itu kan harusnya sampah yang sudah dipilih masyarakat itu kan sampah masyarakat rumah tangganya sendiri. Nah, hasilnya itu kalau bisa kembali ke masyarakat itu sendiri. Jadi dia ada tekad semangat, sampah ini daripada kita rosoin keluar, mendingan sudah kita kumpulkan jadi satu, nanti juga desa jual, nanti kita dibagi uangnya. Jadi itu tadi dibilang bank sampah itu sangat baik sekali. Tapi terkadang yang repot kalau diambil sama kas desa, itu yang repot. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Amin yang ada di Imogiri, terima kasih sudah memberikan perhatian bergabung di line telepon kita 580-333. Pak Ahmad Haryoko nanti mohon untuk menanggapi, menjawab, tapi kita akan dengarkan dulu selingan yang berikut ini. Garis Imajiner Sumbu Filosofi Yogyakarta. Pembangunan Yogyakarta dirancang oleh Sultan Hamengkubuwono I dengan landasan filosofi sangat tinggi.
Sultan Habib pertama menata kota Yogyakarta membentang arah utara ke selatan dengan membangun Keraton Yogyakarta sebagai titik pusatnya. Berdasarkan laman BBCBDIY, Sultan juga mendirikan Tugu Golong Gilik atau dikenal Tugu Palputih di sisi utara keraton dan Panggung Krapyak di sisi selatannya. Dari ketiga titik tersebut, apabila ditarik suatu garis lurus, akan membentuk sumbu imajiner yang dikenal sebagai sumbu filosofi Yogyakarta. BPCBDIY mencatat, Panggung Krapyak merupakan awal dari 3 titik susunan sumbu filosofis Sangkan Paraning Dumadi. Pertemuan antara wiji atau benih yang digambarkan antara Panggung Krapyak sebagai yoni dengan Tugu Palputih sebagai lingga, melambangkan proses kelahiran manusia atau Sangkaning Dumadi yang tumbuh dan berkembang menjadi manusia dewasa, berumah tangga, mengandung, dan melahirkan anak. Sebaliknya dari Tugu Palputih menuju Keraton Yogyakarta, melambangkan perjalanan hidup manusia kembali menuju sang penciptanya, Paraning Dumadi. Secara simbolis, sumbu filosofi Yogyakarta melambangkan keselarasan dan keseimbangan hubungan manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia, serta manusia dengan alam. Bu, lihat itu Bu. Kok di sungai kita masih ada sampah? Warga di sini kan sudah berkomitmen tidak akan buang sampah di sungai. Wah, ternyata masih saja ada orang lain buang sampah sembarangan di sungai. Mas, Masnya lagi ngapain itu? Ini Bu, mau buang sampah, mumpung sekalian lewat. Loh, Mas, buang sampah kok di sungai? Jangan dong, itu bisa merusak lingkungan sungai. Mari kita menjaga kebersihan sungai, agar air dan ekosistem di dalamnya tetap lestari. Kelola sampah dimulai dari rumah kita dengan memilah dan memilih. Sampah organik bisa dijadikan kompos. Sampah anorganik bisa dijual ke bank sampah. Kita ikuti kembali Wali Kota Menyapa. Iya, mendengar, terima kasih. Anda masih bersama kami Wali Kota Menyapa di siang hari ini, Gerakan Zero Sampah Anorganik Kota Yogyakarta. Masih bersama dengan Pak Haryoko dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta. Baik Bapak, ini tadi sudah ada pendengar ya yang bergabung lewat line telepon kita 580333. Pak Amin nih, pengennya kan untuk sampah yang sudah dikumpulkan terus bisa menghasilkan sesuatu itu baliknya ya ke masyarakat juga gitu Pak. Ini gimana nih? Tadi sesuai dengan perputaran roda ekonomi tadi Pak Haryoko. Betul Mbak. Jadi terima kasih Pak Amin atas unek-uneknya dan pertanyaannya juga. Jadi memang konsep bank sampah sebenarnya kan memang kembali ke masyarakat. Jadi tidak ada sesuatu yang kemudian menjadi hak milik siapa seseorang pribadi, enggak. Jadi sampah itu untuk dari masyarakat oleh masyarakat, itu menjadi tanggung jawab kita bersama. Dan konsep bank sampah memang seperti itu. Jadi apa yang sudah kami lakukan di Kota Yogyakarta terutama ini kan kami membentuk bank sampah makanya berbasis RW ya. Berbasis RW artinya nanti memang benar-benar dari pengelola RW, masyarakat dan pengurus RW itu sendiri yang misalnya handar beni terhadap bank sampah itu tadi. Jadi kalau memang nantinya sampah itu berasal dari masyarakat, ditabung, misalnya nanti pertemuan setiap minggu misalnya, setiap Sabtu atau hari Minggu itu dikumpulkan bareng-bareng, kemudian nanti dicatat, nanti misalnya di saat nanti didudah istilahnya celengannya itu kan di saat nanti misalnya pas mau Lebaran atau mau tahun barunan gitu kan dibuka di situ, atau memang nantinya kesepakatan bersama apakah nanti setiap bulan silakan diambil itu juga kan. Jadi itu yang namanya ADART-nya bank sampah itu ya masyarakat sendiri yang menentukan. Jadi jangan sampai nanti ini nanti hanya akan menjadi menguntungkan pemerintah daerahnya. Boten itu memang sudah menjadi hak masyarakat sepenuhnya. Jadi kalau Nyun Sewu ini tadi Pak Amin yang dari Nyun Sewu dari Bantul ya Pak ya. Mungkin kalau konsep bank sampah kami memang berbasis RW.
Tapi mungkin banyak juga di daerah-daerah yang masih mempunyai lahan seperti daerah Bantul, Sleman atau daerah lain yang punya lokasi untuk penampungan itu kebanyakan mereka dikelola oleh BUMDes. Jadi BUMDes ini yang mengelola istilahnya bank sampah di wilayah itu, kemudian nanti BUMDes ini yang harus mempertanggungjawabkan terkait dengan pengelolaan sampahnya yang ada di sana. Dan ini kalau terkait dengan sebagaimana yang di daerah yang masih punya lahan, ya, seperti Bantul, Sleman, dan yang lainnya itu kan kami berkiblatnya ke Banyumas, karena Banyumas itu kan sudah berhasil tentang pengelolaan sampahnya, bahkan penghargaannya banyak sekali dari Presiden dan dari Menteri. Nah ini kita harus belajar banyak juga di daerah lain. Jadi jangan sampai kita cuma belajar sendiri untuk ini, enggak, jangan. Tapi kita harus banyak belajar ke orang lain. Kita bukan superior kok di Jogja ini, tapi kita harus banyak belajar. Jadi kami mohon kalau memang punya sudah dikelola dengan baik, perputarannya sudah berjalan, itu yang memang harus BUMDes ini harus istilahnya bertanggung jawab untuk itu. Sebagaimana kalau kami di Kota Jogja, bahwa kami berbasis RW dan dikelola oleh pengurus RW misalnya, maka pengurus RW juga harus mempertanggungjawabkan aktivitasnya yang sudah dilakukan. Ngerti Mbak Erna? Oh, artinya memang privasi masing-masing RW ya. Untuk ADART-nya begitu nanti akan kemana? Apakah kas atau balik lagi ke warga? Iya. Iya. Begitu untuk Pak Amin yang ada di Bantul. Tapi bicara mengenai gerakan Zero Sampah Anorganik di Kota Yogyakarta sendiri nih Pak Haryoko. Sampai saat ini nih berapa besar sih pengurangan sampah di Kota Yogyakarta? Dari awal tahun ini berarti ya? Iya, jadi kami memang untuk di launchingnya kan itu kan tanggal 12 Desember ya Mbak. 12 Desember 2022. Tapi di saat kita meluncing itu dan sampai dengan per 1 Januari, karena memang itu ditetapkan tanggal 12 tapi dilaksanakan per 1 Januari 2023. Nah ini kita lakukan sosialisasi terlebih dahulu Mbak. Jadi sebelum kita menetapkan 1 Januari adalah mulainya gerakan, maka dari pertengahan Desember ini kita lakukan secara maraton sosialisasi ke 45 kelurahan yang ada di Kota Yogyakarta. 45 kelurahan ini kita istilahnya kita forsir sosialisasinya, kita sampaikan ke masyarakat bahwa yang akan kita lakukan adalah ini, pemilahan sejak dari rumah. Dengan tagline waktu itu adalah olah sampah saka omah. Ini sesuatu yang harus kita lakukan bersama-sama dengan masyarakat, bukan hanya oleh pemerintah saja. Pemerintah tidak bisa melakukan eksekusi, tapi masyarakat sendiri. Dan ini kita lakukan sosialisasi itu dengan kita menampilkan visualisasi TPA Piungan yang sudah mengkhawatirkan. Karena TPA Piungan sekarang yang Yona A dan Yona B itu ketinggiannya sudah 148 meter, Mbak. Ketinggiannya dari titik awal. Kalau itu sampai ditambah lagi, maka nantinya akan sangat membahayakan lingkungan sekitar. Karena nantinya dengan kita nanti banyak istilahnya hujan yang tidak teratur, kemudian banyak juga angin dan mungkin juga gempa, ini akan mengakibatkan di sekitar TPA Piungan akan mengkhawatirkan karena ketinggian sampah yang di atas 130 meter itu kondisinya sudah sangat riskan. Nah ini makanya visualisasi TPA Piungan ini yang mendorong masyarakat untuk kemudian bergerak untuk bagaimana kita menyelamatkan lingkungan kita. Dan setelah tahu bahwa kondisinya seperti itu, ditambah lagi dengan keinginan untuk memanfaatkan sampah itu yang bernilai ekonomi. Artinya nanti sirkular ekonomi ini akan kembali bergerak. Dan kita juga mendorong para pengusaha-pengusaha di wilayah DIY ya untuk meminimalkan sampah yang dibuang. Artinya kita juga bukan hanya mengoyak-oyak yang istilahnya ngoyak-oyak pengusaha yang IPRT itu yang kecil, bukan, tapi pengusaha yang besar juga kita lakukan pendekatan, misalnya dengan nantinya bungkus mie instan ini kan ada istilahnya ada juga pengelolanya ternyata. Jadi warmindo yang ada di Kota Yogyakarta ini kita juga rangkul bareng bahwa mereka ini juga penghasil sampah yang sampahnya tidak bermanfaat, makanya harus di warmindo ini kalau bisa dikumpulkan bareng, kemudian nanti dijadikan satu residunya, baru nanti kalau kami akan membantu untuk istilahnya bukan mengekspor ya, tapi lebih bekerja sama dengan pengelola yang lain untuk dapat diolah di daerah yang lain. Nanti akan menjadi bahan yang bermanfaat untuk kembali ke entah itu nanti bentuknya tali rafia, entah itu bentuknya pot
bunga itu bisa jadi seperti itu. Sirkular ekonomi yang kami kejar. Iya, Dan iya. untuk nyelsewu tadi menjawab pertanyaan tentang pengurangannya tadi Mbak. Jadi sampai saat ini sampai dengan bulan April kemarin, hasil penimbangan di bulan April tanggal 30 kemarin sekitar 74 ton per hari sudah kita lakukan pengurangan. Ngaten, Mbak. Iya, iya, iya. Kalaupun mungkin pengurangan bisa terjadi di TPA Piyungan, bagaimana dengan di depo-depo yang ada di kota Yogyakarta, Bapak? Soalnya saya kalau melihat ke belakang, ini pemandangan di Kota Baru nih ya. Depo Kota Baru itu kadang-kadang sampahnya numpuk nih, Pak. Termasuk juga dimasukkan ke dalam kresek yang warnanya nggak transparan nih, Bapak. Ya. Bagaimana Pak Haryoko? Ya, terima kasih Mbak Aren. Jadi yang namanya merubah perilaku, merubah budaya, paradigma itu kan sesuatu yang berproses yang kita haruskan terus-menerus. Jadi mohon maaf sekali Mbak, kantor jenengan agak terimbas tentunya karena kami juga kesulitan di wilayah utara, artinya Gondokusuman ini kan wilayahnya luas dan tapi nggak ada depo yang besar. Jadi motivasinya saya mungkin di RRI Kota Baru ini juga terkena imbasnya. Jadi sekali lagi kami berproses Mbak Erna untuk masyarakat yang masih belum maksimal dalam mengelola sampahnya, kami lakukan edukasi terus-menerus, kami lakukan sosialisasi, dan kami secara maraton terus Mbak. Ini dilakukan oleh bidang kami yang terkait dengan pemberdayaan. Sosialisasinya tidak ada putusnya, terus kita lakukan bersama dengan Forum Bank Sampah Kota Jakarta. Alhamdulillah Forum Bank Sampah ini kan sudah istilahnya cakarnya sudah sangat kuat. Karena kebetulan ketua Forum Bank Sampahnya adalah Pak Aman Yudadijaya, yang notabene adalah Pak Sekda. Itu otomatis teman-teman dari Forum Bank Sampah juga bersemangat untuk kemudian melakukan edukasi dan sosialisasi ke masyarakat. Nah, ini pelan-pelan terutama yang di depo-depo kami upayakan selain kami jaga di tiap depo itu untuk nantinya kita memberikan sosialisasi ke masyarakat, tapi juga di depo itu juga kita siapkan nantinya ada lokasi untuk masyarakat kalau yang memang sudah memilah, misalnya sudah memilah organik dan anorganik, yang kita siapkan lokasinya di situ. Dan untuk di Kota Baru ini kan karena sistemnya adalah menggunakan bin sampah besar, jadi karena di sana ada yang banyak melayani adalah jenis kendaraan kompaktor yang tidak bisa ditumpuk dengan terus-menerus, maka kita siapkan dengan bin besar di sana. Dan bin itu juga ada jenisnya masing-masing. Jadi kalau memang masyarakat sudah memilah, silakan untuk menyesuaikan dengan bin sampah yang ada. Misalnya organik di sebelah mana, kemudian anorganik warnanya apa, itu sebenarnya sudah disiapkan. Tapi sekali lagi, mungkin kesadarannya belum maksimal, atau bahkan mungkin petugas kami juga yang belum maksimal. Itu juga bisa jadi seperti itu. Jadi sama-sama Mbak Erna, kita sama-sama belajar, baik pemerintah maupun masyarakat. Iya, tapi bukan karena imbas dari beberapa depo yang akhirnya ditutup begitu ya Pak Haryoko ya? Mungkin ya memang salah satunya seperti itu. Salah satunya seperti itu. Salah satunya seperti itu. Jadi memang kami sebisa mungkin untuk meminimalisir jumlah TPS yang ada. Jadi kami berharap kalau memang nantinya jumlah TPS itu tidak terlalu banyak yang ada di kota, karena kebanyakan sekarang kan TPS itu kan kecil-kecil dan tidak fokus. Artinya masyarakat di mana yang paling dekat kan dibuang. Nah, ini kami berusahakan untuk hanya 13 sampai dengan 20 depo saja lah yang nantinya kita kelola. Yang kecil-kecil akan kita selesaikan dan kita tutup. Nah, ini yang menjadikan nantinya juga seperti itu tadi, akan mengakibatkan permasalahan baru di depo yang menampung setelah ada penutupan. Nah, ini sekali lagi ini edukasi dan sosialisasi yang harus kami lebih gencarkan lagi, Mbak. Betul, Mbak. Baik. Pak Haryoko, ini kita tetap menantikan loh ya, pendengar yang mau masuk bergabung, nggak usah sungkan-sungkan begitu, di line telepon kita 580333, kemudian via WA kita ke 081127119111. Nanti akan diteruskan, termasuk kalau mau menjadi nasabah bank sampah, itu seperti apa, juga permasalahan sampah residu ya Pak Haryoko ya. Ini akan seperti apa? Tapi kita akan selingi dulu dengan yang berikut ini. Alhamdulillah, akhirnya selesai. Kenyang sekali.
Tapi bungkus makanannya dibuang kemana ya? Aku tinggal di sini aja deh. Lagian tidak ada yang melihat. Tapi kalau yang melakukan ini ada 100 orang atau 1000 orang, pasti Jogja penuh sampah. Mbak, mau minum apa aja, Mbak? Ini bisa minta apa? Minta Angkringan. Warung makan ini sangat populer bahkan identik dengan kota Yogyakarta. Saking populernya, penyair Joko Pinurbo menyebut Jogja terbuat dari rindu dan angkringan. IDN Time dalam lamannya menyebutkan angkringan berasal dari kata angkring, yang dalam bahasa Jawa berarti tempat jualan makanan dan minuman secara keliling dengan cara dipikul. Tidak banyak yang tahu, angkringan sudah ada sejak tahun 1930-an. Muncul pertama kali di Klaten, Jawa Tengah. Barulah di tahun 1950-an, angkringan diperkenalkan di Yogyakarta oleh pedagang asal Klaten bernama Pairo yang selanjutnya memilih berjualan menetap di dekat stasiun Tugu Jogja. Menu angkringan sangat khas, nasi kucing, wedang jahe, dan aneka gorengan dengan harga yang murah. Uniknya, meski warung murah, pembelinya dari berbagai kalangan. Tukang beca, mahasiswa, buruh, dosen, seniman, semua tidak sungkan jajan di angkringan. Di warung ini, derajat manusia setara. Jika melihat sampah yang ada di sekitar kita, memang sangat mengkhawatirkan dan menjadi hal yang tak aneh bagi kita. Tapi tahukah Anda, siapa sangka jika ternyata sampah juga didapati ada di bulan? Di antaranya adalah sampah luar angkasa, baik yang ditinggalkan atau dikirim manusia ke bulan. Sampah yang berada di bulan kemungkinan beratnya mencapai 400.000 pon atau setara dengan bobot 181.000 kilogram di bumi. Dilansir dari Life Science, sejarawan NASA, William Barry mengatakan terdapat beberapa artefak berat seperti 5 kendaraan penjelajah bulan yang masih ada di sana. Barry sendiri mengatakan memang sebagian besar sampah antariksa di bulan ini ditinggalkan oleh astronot NASA yang mendarat di permukaan bulan antara tahun 1969 dan 1972 selama program misi Apollo. Sedangkan sampah lainnya berasal dari misi tanpa awak dari Badan Penjelajah Ruang Angkasa. Kita ikuti kembali Wali Kota Menyapa. Ya, baik pendengar dimanapun Anda berada, pendengar Pro 1 RRI Yogyakarta, Sonora FM, Star FM, MNC Trijaya FM, dan Unisi FM. Kita lanjut lagi ya. Perbincangan kita dalam Wali Kota Menyapa di siang hari ini. Wah ini Bapak, kalau mengenai pengelolaan sampah begitu, memang diserahkan ke masing-masing RW di bank sampah. Tapi bagaimana ya Pak caranya menjadi nasabah bank sampah? Ini apakah memang akhirnya diserahkan ke masing-masing RW atau seperti apa Pak Haryoko? Ya Pak, mungkin di-unmute dulu. Iya. Ya baik, silakan Bapak. Betul. Jadi kalau kami di Kota Yogyakarta, kami memang berbasis RW. Jadi basis RW ini buat kami untuk memudahkan dalam hal koordinasi, dalam hal nantinya juga istilahnya pendataan dan data yang tersaji itu akan memudahkan di pemerintah untuk dalam hal pengelolaannya. Jadi kenapa kami mau berbasis RW? Karena memang masyarakat di Kota Jakarta ini hampir semuanya istilahnya terjangkau oleh baik dari sisi transportasi maupun dari sisi media itu semua terjangkau. Ini yang memudahkan kami untuk koordinasi seperti itu. Dan karena di Yogyakarta ini kan pemukimannya sangat padat, maka nantinya ada pengurus ini yang istilahnya yang bergerak di terdepan adalah pengurus RW
untuk membangkitkan semangat dan menyadarkan masyarakat dan mengolah sampah itu. Ini sekali lagi akan memudahkan untuk kita bersama, bahwa masyarakat yang ingin segera melakukan pengolahan sampah tinggal bilang saja ke pengurus RW setempat, kan nggak terlalu luas nih, nggak terlalu luas lingkupnya, tinggal ngomong saja nanti saya menjadi anggota bank sampah seperti itu. Ini menjadikan masyarakat itu sekali lagi menjadi handar bini terhadap lingkungannya, terhadap lingkungan sekitarnya, akan mempermudah. Nah, untuk itu kalau nantinya masyarakat masih ada kesulitan seperti itu, mungkin kami dari Dinas Lingkungan Hidup akan membantu. Karena di pemerintah Kota Jakarta sangat terbuka untuk berbagai permasalahan terkait dengan pengolahan sampah ini. Nah, Mbak. Iya, iya. Alurnya seperti apa sih sebenarnya Pak Haryoko dari pengelolaan sampah kemudian dikumpulkan di bank sampah, biasanya langsung proses kemana ini Bapak? Ya, jadi untuk pengolahan sampah yang sudah dikelola oleh RW itu ada semacam transporter atau penggerobak di wilayah atau di kampung. Ada juga dalam satu RW itu lebih dari 3 penggerobak ada yang 1 penggerobak ada. Ini memang untuk yang sampah-sampah sudah dipilah, sudah diambil yang bernilai ekonomi, maka masyarakat sendiri yang membawa ke bank sampah. Sedangkan penggerobak ini hanya mengambil sampah yang residu, sampah yang tidak bernilai ekonomi. Maka penggerobak akan mengambil sampah itu untuk dibawa ke depo atau TPS di wilayah itu. Nah, untuk yang bernilai ekonomi tadi, maka masyarakat harus membawa sendiri sampahnya ke bank sampah terdekat atau bank sampah di wilayah itu. Kemudian nanti dicatat seberapa besar hasil pemilihannya dari rumah itu tadi. Nah, ini yang yang kita tumbuhkan, yang kita kembangkan ke masyarakat seperti itu. Jadi masyarakat tidak kemudian harus repot-repot, saya kemana-mana ya, saya harus mencari kelapa, enggak. Justru nanti masyarakat tinggal pasrah saja ke bank sampah, nanti bank sampah dia akan mencarikan pelapaknya. Dan kalau si pengurusnya itu masih kesulitan lagi untuk mencari pelapaknya, tinggal telepon DLH saja, nanti kami akan carikan pelapak mana yang diinginkan. Karena harga rosok itu juga fluktuatif ya Mbak, seperti harga sembako. Jadi kadang kan masyarakat merasa, ya aku sudah memilah ternyata harganya cuma Rp1.000. Nah, itu juga masyarakat juga harus diberitahu, penabung bank sampah juga harus diberitahu bahwa yang namanya harga sampah itu juga seperti harga sembako, munggah medun seperti itu. Nah, sekali lagi kita upayakan untuk kemudahan bagi masyarakat. Bagaimana menjadi nasabah bank sampah, bagaimana menjadi anggota bank sampah, bagaimana untuk mengolah sampah dari rumah, bagaimana nantinya sampah itu bisa diambil dan dikelola oleh para transport atau penggerobak. Iya, iya. Artinya setiap saat ini sudah ada patokan harga di perosok sendiri ya Pak Haryoko ya? Apakah memang Sebenarnya ada. Jadi itu nantinya teman-teman pelapak itu yang akan memberikan harga. Tapi nyun sewu karena memang di tempat kita itu kan belum seperti kalau misalnya di sembako ada bulog ya Mbak ya. Nah itu yang belum ada di tempat kita terkait dengan nantinya harga dibuat standar oleh pemerintah itu belum ada. Mungkin ini menjadi pemikiran kita bersama. Nantinya ada bulog untuk sampah mungkin saja. Karena semoga ya Pak ya. Kan jenis sampahnya juga macam-macam tuh Mbak. Dan harganya lain-lain gitu. Iya, iya. Karena kadang-kadang, waduh ini sampahnya sudah banyak, sampah-sampah bekas, harganya kok hanya sebegini begitu ya Pak ya? Betul. Oke. Iya. Nah Pak, untuk pengelolaan sampah anorganik ini sendiri, ini apakah memang punya dampak tersendiri ya dengan masalah-masalah sampah organik yang ada di TPA Piungan, Pak Haryoko? Iya. Jadi sekali lagi sampah anorganik ini kan sesuatu yang tidak bisa diurai oleh alam. Ini yang nantinya juga akan menjadikan masalah untuk kita. Jadi, dan sebagian besar sampah residu adalah sampah anorganik ini. Ini yang menjadikan umur TPA itu menjadi sangat pendek. Sampah plastik, kalau memang dibiarkan dibawa ke TPA dan diurai oleh alam, itu kan lebih dari 100 tahun untuk bisa hancur. Nah, makanya kita berupaya untuk mengajak masyarakat
kalau sudah berhasil mengelola sampah dari rumah untuk memisahkan sampah organik dan anorganik dengan gerakan zero sampah anorganik ini, maka kita juga mengajak masyarakat untuk setelah berhasil mengelola anorganik, maka sampah residu juga harus dikelola. Jadi jangan sampai nantinya cuma mengambil yang bernilai ekonomi, tapi residu ini juga harus bisa dikelola dengan baik. Kami dari DLH siap untuk menampung itu. Maka kami mulai minggu kemarin kita menyiapkan bin-bin sampah ukuran besar di depo-depo yang kita tunjuk dan kita jaga itu untuk menampung sampah residu yang berasal dari masyarakat. Dan kita upayakan sampah residu yang ditampung di sana adalah sampah residu yang masih bernilai ekonomi. Artinya yang sewu, untuk yang sampah residu yang benar-benar sudah tidak bisa dimanfaatkan, misalnya popok bayi, atau yang sewu seperti yang untuk wanita-wanita, itu memang tidak bisa dimanfaatkan lagi. Dan ini memang harus ke TPA Piungan. Entah itu nanti untuk proses seperti apa, next saja. Yang pasti untuk sampah residu yang masih berupa misalnya jenis plastik atau aluminium foil, ini masih bisa kita manfaatkan. Misalnya dari bungkus ciki-ciki makanan anak kecil misalnya, ataukah dari mie instan. Itu kalau di bank sampah tidak diterima. Nah, ini kita tampung di tiap depo. Kita tampung, kita terima, untuk kemudian nanti kita akan bawa keluar kota Yogyakarta ke pelapak-pelapak yang mau menampung sampah seperti itu, jenis seperti itu. Karena nantinya sampah jenis seperti itu akan diolah kembali oleh pabrik. Yang alhamdulillah kita sudah ketemu dengan pabrik-pabrik yang mau menerima itu. Berapapun sampah yang dari kita, itu mereka mau. Daripada mereka menerima sampah dari luar negeri, itu mereka senangnya mau menampung dari kita, asal sampah itu sudah dipilah, tidak dicampur dengan organik. Mereka mau menerima, dan nilainya lebih murah dan dan bisa diolah menjadi barang yang bermanfaat. Iya. Mungkin bisa ditegaskan juga Bapak ya, perbedaan antara jenis sampah residu dengan jenis sampah anorganik. Ini yang seperti apa? Kadang-kadang kan kita masih belum begitu paham ini, Bapak. Betul. Jadi kalau gerakan zero sampah organik, memang kita lebih istilahnya membuat global pengetahuan dulu bahwa sampah itu ada dua jenis, sampah organik dan sampah anorganik. Dan sampah organik karena diterima oleh TPA dan tidak bermasalah, maka dikirim ke TPA. Kemudian anorganik, nah setelah masyarakat itu tahu bahwa sampah anorganik ini ternyata ada jenisnya lagi, maka kita juga nanti edukasi tambahan. Makanya kita sampaikan ke masyarakat, dan kebetulan kita sampaikan di sini juga Mbak Erika bahwa sampah residu itu ada sampah yang tidak bernilai ekonomi dan sampah yang masih bernilai ekonomi. Di dalam sampah anorganik masih itu tadi ada dua tadi, ada sampah residu dan ada sampah anorganik yang bernilai ekonomi. Nah, sampah residu ini ternyata masih ada lagi yang bisa kita pilih lagi. Sampah residu yang benar-benar residu masuk ke TPA Piungan, ada sampah residu yang masih diolah lagi. Nah, jenisnya untuk yang sampah yang residu tidak bisa dimanfaatkan adalah jenis tadi, seperti popok bayi, seperti pembalut wanita, itu kan sudah tidak bisa dipakai lagi. Styrofoam juga sebenarnya kalau untuk untuk energi mungkin masih bisa, tapi kebetulan kita belum bisa mengolah, otomatis nanti itu menjadi sampah residu yang tidak bernilai ekonomi buat kita. Nah, sampah residu yang masih bernilai ekonomi ini ada beberapa macam jenisnya. Jadi plastik-plastik yang masih bisa diolah, masih bisa digunakan, ini bisa kita pakai. Entah itu nanti di pabrik menjadi barang bernilai yang kemudian dijual di toko-toko, ataukah menjadi semacam precast untuk misalnya membuat batu bata, batako, atau konblok, itu ada. Dan ini mereka butuh banget bahan-bahan seperti itu. Dan ini belum dimanfaatkan secara optimal. Jadi kami mulai sekarang menjalin kerjasama seperti itu, Mbak, dengan teman-teman yang ada di luar kota Yogyakarta, pengolahnya, baru kita berusaha untuk mengumpulkan dulu. Berapapun sama yang mau di-store, katanya mereka siap.
mereka siap menerima. Dan ini peluang besar untuk kita dari Kota Yogyakarta, bagaimana kita mengurangi sampah yang kita buang ke TPA. Iya. Baik, Pak Haryoko juga pendengar Wali Kota Menyapa. Ini rupanya waktu kita tinggal 1-2 menit saja lagi nih Bapak. Mungkin harapan yang nantinya ingin dicapai begitu dengan gerakan Zero Sampah Anorganik yang sekarang sudah masuk ke trimester kedua ini apa sih Bapak? Ya. Closing statement ya Mbak, terima kasih atas waktunya sekali lagi untuk RRI. Kami dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Jakarta, terutama kami di bidang pengolahan persampahan, sangat mengharapkan bahwa masyarakat akan istilahnya konsisten apa yang sudah dilakukan sejak Januari kemarin sampai dengan nantinya ke depannya untuk melakukan pemilahan sebagaimana yang sudah kita lakukan bersama-sama kemarin. Memang target kami dari pemerintah Kota Jakarta 100 ton pengurangannya, untuk sampai dengan nantinya kita hanya dijatah istilahnya, hanya kuota kita hanya 200 ton per hari yang masuk ke TPA Piman. Jadi masih PR-nya masih banyak. Sekali lagi kami dari pemerintah Kota Jakarta pertama-tama kami mengucapkan banyak terima kasih atas partisipasi masyarakat dalam pengolahan sampah selama ini. Kemudian kami berharap untuk kedepannya masyarakat tetap konsisten, tetap melakukan pemilahan sejak dari rumah. Dan untuk kedepannya tagline tetap sama, olah sampah saka omah biar menjadi berkah. Matur nuwun, Mbak. Iya, semoga menjadi berkah begitu ya Bapak ya. Iya. Baik, Pak Haryoko terima kasih sekali. Tentu sukses dan sehat selalu untuk Bapak karena dari paparan Bapak tadi banyak PR yang masih harus diselesaikan begitu ya Bapak ya. Baik, selamat siang Bapak. Terima kasih Mbak Erna. Assalamualaikum Terima warahmatullahi kasih. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pendengar, saya akhiri Wali Kota Menyapa di siang hari ini. Kita sudah banyak berbincang mengenai evaluasi gerakan Zero Sampah Anorganik di Kota Yogyakarta. Kering sudah tanah pertiwi, ku bersedih. Angin dingin tiada mengalir, ku berpikir apa yang terjadi, ku coba dengarkan hati. Jika sang bumi bisa bicara